Selamat. Saya lagi santai-santai nikmatin hari, tercengang dan merinding ketika membaca sebuah berita dari seorang ketua umum partai, Surya Paloh. Ya, dia seorang ketua umum partai Nasdem yang mengusulkan duet pemersatu bangsa untuk di Pilpres 2024 dengan mengusung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai pasangan capres. Ada lagi sih selain Ganjar Pranowo. Dia bilang gini, duet pemersatu bangsa dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa pemilu tahun 2019 mau tidak mau kita harus akui meninggalkan rasa kepedihan, kesedihan, dan luka di hati sebagian masyarakat di bangsa ini. Eksesnya besar sekali. Ada trauma yang menghadapi pemilu itu sendiri. Itu kata Surya Paloh, dilansir dari sebuah berita online. Surya Paloh ini mungkin memang punya niat baik, tapi bisa jadi menyeramkan. Karena pemersatu bangsa itu bukan kepada figurnya, tapi menurut saya nih ya, harusnya Pancasila yang menjadi pemersatu bangsa. Kenapa menyeramkan? Karena di balik pemilu 2019 itu ada persoalan. Bukan cuma persoalan figur. Ini yang perlu kita ingat. Namun lebih kepada persoalan ideologi. Gak bisa kita tutup mata, gak bisa kita lupakan bahwa pemilu di tahun 2019 itu telah disusupi oleh beberapa oknum yang memiliki tujuan ganti ideologi Pancasila dengan kamuflase memenangkan salah satu figur. Tujuan mereka jelas, bukan cuma memenangkan figur yang mereka dukung, tetapi jadi sebuah langkah untuk pelan-pelan, step by step gitu, mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Ini ngeri banget loh. Dan itu apa ya? Itu memang bisa kita rasakan pada saat tahun pemilu itu. Saya bersama teman-teman yang mencintai Indonesia, cinta NKRI, akan tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Nah, menjawab statement atau niatan Surya Paloh ini, apakah bisa, ya kan? Apakah bisa bersatu dengan ide duet pemersatu bangsa? Saya yakin nggak bisa, karena sudah jelas di sini. Kita di sini mau mempertahankan Pancasila. Nah, yang di sana, ya kan, mau mengganti. Lantas bagaimana bisa bersatu? Ya nggak mungkin. Kecuali oknum di sana itu mau menyatakan untuk mendukung Pancasila sebagai ideologi. Nggak bisa kita pungkiri bahwa Anies Baswedan pada saat itu didukung oleh beberapa oknum yang secara jelas dan nyata ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Ya, contohnya HTI. Nah, masih ingat kan? Yang akhirnya sudah dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Karena organisasi kayak gitu tuh ya, ibaratnya kayak setan. Selalu aja ngebisikin hal yang jelek-jelek, ngomongin yang jelek-jelek. Ya setan kan emang begitu, ya nggak? Dalam sebuah wawancara, Bapak Surya Paloh juga mengatakan, kita punya misi tanggung jawab yang sama. Partai apapun peserta pemilu itu, dia harusnya mempunyai kesadaran. Kesadaran pemilu yang akan datang harus kita songsong supaya lebih baik kualitasnya. Itu katanya. Bapak Surya Paloh yang terhormat, saya jadi bingung sama Bapak. Dalam satu sisi Pak, saya melihat Bapak ini punya niatan yang baik dengan ide, ya kan, ngasih usulan duet pemersatu bangsa, menginginkan kita memiliki kesadaran pemilu supaya lebih baik kualitasnya. Itu bagus banget Pak. Tapi mohon maaf nih Pak ya, kok di setiap usulan Bapak selalu aja ada namanya Anies Baswedan yang dipasangkan dengan si A, si B, si C. Mungkin Bapak kurang update. Coba deh Bapak boleh cek. Nama Anies Baswedan itu Pak udah dicap sebagai
Bapak politik identitas. Ngeri kan? Cap itu bukan saya yang kasih loh Pak. Itu semua sudah bermunculan di media sosial. Boleh di cross check. Horor banget kan Pak, kalau Partai Nasdem nantinya keseret-seret gitu, keseret-seret jelek atas usulan nama Bapak itu. Mungkin memang dari Partai Nasdem nggak ada yang dijagokan, atau belum ada yang dijagokan untuk jadi capres atau cawapres di pemilu 2024. Tapi ya dukunglah yang benar-benar nasionalis, baik secara figur maupun track recordnya Pak. Saya yakin Bapak dan juga Partai Nasdem itu berjiwa nasionalis. Makanya kita sama-sama jaga Indonesia dengan mengusung dan memilih kandidat yang jelas-jelas nasionalis Pak. Itu aja deh Pak. Nanti kita sambung lagi kalau memang diperlukan. Ya kita bisa diskusi, kita jadiin konten di sini gitu. Oke lah. Kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver ya. Mau kayak gimana bisa, dan itu biasa dalam perpolitikan. Nah, di Indonesia horornya politik tuh ya kayak gini.